Atas berkat, rahmat Allah, yang Maha Kuasa. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Inna fatahna laka fathan mubina, Bismillahirrohmanirrohim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Ketua Umum OPSIT FKY Subci Azal Sani atau yang lebih akrab dikenal dengan panggilan Mas Beci, selama 5 tahun terakhir harus menghadapi badai fitnah yang besar. Fitnah tuduhan, pencabulan, pemerkosaan, yang semakin membesar dengan adanya permainan media yang menggempur figur Mas Beki dan kecacatan hukum yang melemahkan pihak Mas Beki. Awal mula, singkatnya pada bulan November tahun 2019, sebuah laporan atas tuduhan pencabulan telah dibuat di Polres Jombang dan ditujukan kepada Mas Beki. Tak lama kemudian, tanpa pernah Mas Beki diperiksa oleh polisi, status Mas Beki naik menjadi tersangka. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang memuat nama Mas Beki dengan status tersangka pun diunggah di sosial media, tanpa disensor. Di hari yang sama, Al-Mukarrom BPK, Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, ayahanda Mas Beki, mengalami musibah yang menyebabkan beliau harus terbaring sakit, dan yang mengharuskan Mas Beki selalu ada di samping beliau untuk merawatnya. Tetapi, berita di media sudah menggila dan seolah-olah membenarkan tuduhan tersebut. Padahal, ada asas praduga tak bersalah. Di tengah waktu padatnya untuk merawat abahnya yang sedang sakit, Mas Beki masih menyempatkan datang ke Polda Jatim untuk diperiksa dan di BAP. Tetapi lagi-lagi, di media diberitakan sebaliknya, bahwa Mas Beki tak pernah bersedia diperiksa polisi. Belum lagi mengenai perkara kasus ini yang sebenarnya sudah P19, bola-balik antara kepolisian dan kejaksaan selama 6 kali, karena berkasnya tidak lengkap. Perkara yang sudah P19 paling tidak 3 kali, seharusnya sudah di SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Tetapi dengan ajaib, perkara Mas Beki dinyatakan P21, berkas sudah lengkap. Reputasi Mas Beki di mata publik telah dihancur leburkan dengan berbagai narasi yang memojokkan beliau. Mas Beci adalah korban dari peradilan opini, yang nama baiknya sudah dihabiskan terlebih dahulu sebelum diberi kesempatan untuk mengklarifikasi bahwa beliau tak bersalah. Begitu banyak lapisan dan kecacatan hukum yang kompleks serta unsur politik. Di balik kasus Mas Beki, yang menyebabkan OPSIT Media sebagai media resmi dari OPSIT tidak memberitakan atau melakukan klarifikasi dari kasus Mas Beki. Karena dari awal OPSIT Media memang hanya diinstruksikan untuk fokus pada pemberitaan yang menyangkut pelayanan keimanan, pelayanan kemanusiaan, dan pelayanan kealaman. Tetapi kali ini, setelah proses persidangan Mas Beki berjalan selama kurang lebih 3 bulan, telah terkuak fakta-fakta yang sudah cukup untuk membuktikan bahwa kasus yang menimpa Mas Beki adalah rekayasa belaka. Dan ironisnya, tak seperti framing media terdahulu, fakta-fakta di persidangan ini tidak di-blow up di media mainstream. Maka di sini OPSIT Media akan merangkum sejumlah fakta persidangan Mas Beci yang jarang diberitakan oleh media. Fakta-fakta persidangan. 1. Jumlah korban belasan santri di bawah umur. Korban 5 orang santri. Semua hanya pernyataan tak berdasar yang dimuat di media. Faktanya, yang secara paksa dibawa ke persidangan untuk mengaku sebagai korban hanya 1, dan perempuan ini tidak memiliki usia minor di bawah umur. Begitu kencang pemberitaan tak sedap yang dihembuskan di media, yang tak sesuai dengan apa yang dibawa ke persidangan. Tentu, perempuan yang mengaku sebagai korban ini hanya bagian dari sebuah kasus rekayasa yang dipasangkan. 2. Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, menyatakan tak pernah secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa yang dituduhkan secara langsung. Sebagian besar saksi yang di BAP pada proses penyidikan dan akhirnya dipanggil oleh JPU pada saat persidangan, adalah orang-orang yang tidak berhubungan dengan kasus. Beberapa bahkan berada di kota yang berbeda pada saat kejadian yang dituduhkan. Mereka adalah saksi gosip, bukan saksi fakta. Dikutip dari pernyataan IGD Pasek Suardika selaku penasihat hukum Mas Beci, saksi-saksi tersebut justru mengungkapkan hal yang tidak relevan di persidangan, yaitu motif untuk mengambil alih OPSIT dengan melengsarkan Mas Beki dari jabatan Ketua Umum. Orang-orang yang justru adalah saksi fakta, yaitu para relawan RST dan RSTMC yang berada di tempat pada waktu kejadian yang dituduhkan, tak dipanggil sebagai saksi.
JPU dan bahkan, tak pernah di BAP oleh penyidik. Saksi-saksi fakta ini dengan tegas memberikan pernyataan berikut, bahwa ritual mandi kemben dengan jarik sidomukti tidak pernah ada, dan bahkan kolam yang dipermasalahkan pun tidak pernah difungsikan sebagai kolam karena tidak pernah diisi air, bahwa tidak ada proses wawancara pada malam hari dan sampai berjam-jam seperti yang dituduhkan, yang ada hanya proses tanya jawab singkat berlangsung 5-10 menit yang dilaksanakan pagi dan siang hari. Bahwa proses tanya jawab itu disaksikan oleh banyak orang dan bukan proses yang dilakukan empat mata. Saksi-saksi fakta ini menyaksikan proses tanya jawab yang hanya berlangsung 5-10 menit yang dilakukan oleh perempuan yang mengaku korban ini. Dan dengan jelas memastikan tak ada peristiwa pencabulan apapun. Bahwa pada hari yang dituduhkan sebagai waktu terjadinya pencabulan itu, perempuan yang mengaku korban ini masih menjalankan tugasnya sebagai calon relawan RSTMC di Puri. Terdapat bukti foto yang memperlihatkan perempuan ini mengikuti arahan dari senior-seniornya dengan serius dan bahkan sesekali terlihat tersenyum dan tertawa. Ini mengindikasikan bahwa ia tak berperilaku layaknya seorang korban pencabulan, karena masih bisa dengan baik melanjutkan aktivitasnya di tempat yang disebutnya sebagai tempat terjadinya pencabulan. Saya mau Mas Bohi itu dicopot dari OPSID, dari rektor IMG, dan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Cukup sampai sini, nggak ke adik-adik saya yang lain. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia. Saya mau Mas Bohi itu dicopot dari OPSID, dari rektor IMG, dan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Cukup sampai sini, nggak ke adik-adik saya yang lain. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia. Saksi yang namanya dicatut sebagai orang yang mengantar perempuan yang mengaku korban itu menyatakan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi, bahkan selama ia berada di pesantren tidak pernah berhubungan baik apalagi sampai mengantar. Saksi lain yang bukan relawan RST dan RSTMC namun namanya dicatut dalam dakwaan sebagai orang yang diceritakan oleh perempuan yang mengaku korban mengenai pesan chat ancaman yang dikirimkan Mas Beci kepadanya, menyatakan bahwa perempuan itu tidak pernah menunjukkan pesan chat itu kepadanya. Artinya, keberadaan pesan ancaman itu tidak terbukti. 3. Visum yang digunakan sebagai alat bukti memiliki terlalu banyak kejanggalan. Visum dilakukan oleh perempuan yang mengaku korban itu 1 tahun dan 2 tahun lebih setelah waktu kejadian yang dituduhkan. Dari situ saja sudah sulit untuk mengidentifikasi bahwa hasil visum itu adalah akibat dari kejadian yang dituduhkan, yaitu tahun 2017. Ada satu visum yang dilakukan pada tahun 2018, setahun sebelum dibuatnya laporan ke Polres. Padahal, visum pro justitia hanya bisa dibuat berdasarkan permintaan dari penyidik. Ada 2 visum yang tertanggal November tahun 2019. Proses administrasinya tidak memenuhi syarat formil dilihat dari segi penomoran suratnya. Selain itu kejanggalan lainnya, visum 2019 yang pertama dikeluarkan memiliki hasil yang berbeda dari visum 2018, lalu dengan dalih salah ketik, setelah dikonfirmasi oleh polisi, visum tersebut diperbaiki sehingga rincian hasilnya sama dengan visum 2018. 4. Alibi Mas BEKHI, awalnya perempuan yang mengaku korban ini menyatakan di BAP bahwa kejadian kedua adalah pada tanggal 18 Mei tahun 2017. Namun pada hari itu jelas terdapat dokumentasi foto dan video di mana ia melanjutkan aktivitas di Puri. Seperti diterangkan di atas, maka dengan kata lain, bisa dibilang kejadian kedua seperti yang ia katakan adalah fiktif. Dalam BAP versi lain, ia menyatakan bahwa kejadian kedua adalah pada tanggal 20 Mei tahun 2017, bukan tanggal 18 Mei seperti di BAP pertama. Namun, hal ini juga bisa dikatakan fiktif karena pada tanggal ini Mas Beki terbukti sedang berada di tempat lain dalam rangka rapat persiapan jelajah desa Pangruwatan ke-6.
Apalagi pada tanggal 21 dan tanggal 22 Mei-nya, di mana Mas Beki sudah jelas-jelas sibuk dalam kegiatan jelajah desa. Serangkaian kejadian selama proses persidangan. 1. Intervensi, selain yang sudah kita ketahui semua yaitu demo aliansi Kota Santri yang difasilitasi mobil berplat merah dari Kabupaten Jombang dan podcast yang difasilitasi ruang di PN Surabaya. Terdapat juga beberapa pihak kementerian yang mengajukan untuk bisa mengikuti sidang tertutup dengan dasar memantau persidangan. Pihak sana juga masih gencar melakukan sosialisasi yang masih menggunakan narasi lama yang beberapa diantaranya sudah terbukti salah. Dari awal, kasus ini memang sudah berat sebelah, dan hadirnya pihak-pihak di tengah proses persidangan ini seolah hendak menyetir hasil persidangan nantinya melalui persepsi publik. 2. Intimidasi kepada saksi yang memihak terdakwa. Ada beberapa saksi BAP yang dihadirkan JPU yang masih menjadi murid Sidikiyah. Saksi-saksi ini selain tidak diberikan fasilitas perlindungan oleh LPSK, juga menyatakan di persidangan kalau mereka sempat mendapat intimidasi oleh sejumlah pihak di ruang tunggu PN Surabaya. Intimidasi ini mengandung nada dan komentar miring terhadap pesantren Sidikiyah, seperti menyarankan saksi untuk keluar saja dari Sidikiyah. 3. Upaya untuk menutupi saksi kunci. Seorang saksi BAP yang merupakan kunci untuk membuka motif dari kasus Mas Beki, karena berbagai alasan tidak dihadirkan oleh JPU. Padahal sebelumnya sudah ada instruksi dari majelis hakim bahwa apabila saksi ini menolak hadir, JPU harus menjemput paksa saksi ini. Namun entah bagaimana pada hari yang ditentukan, saksi ini lepas begitu saja dengan alasan sakit dan memiliki hubungan darah dengan Mas Beki. 4. Perekrutan saksi dengan jaminan fasilitas. Pihak yang mengaku korban dengan gencar merekrut saksi yang bisa memperkuat konstruksi rekayasa mereka. Salah satunya terjadi pada saksi yang memihak terdakwa. Pihak sana memberikan jaminan keamanan dan fasilitas dari LPSK apabila saksi tersebut bersedia memberikan kesaksian yang mendukung mereka. Memihak sini saja, nanti akan difasilitasi oleh LPSK. Kalau tidak mau mending tutup mulut saja, menghindar dari Sidikiyah. Itulah sebagian fakta-fakta persidangan Mas Beki yang jarang diberitakan oleh media. Seharusnya apabila berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah bisa dipastikan bahwa dakwaan Mas Beki melemah karena alat bukti yang berupa keterangan saksi dan alat bukti visum sudah gugur. Bagaimanapun keputusan hakim nantinya, kita semua kini hanya bisa berdoa semoga keadilan ditegakkan dengan sebenar-benarnya untuk Mas Beki. Yang pasti hingga akhir, kami di Oksid FKYME selalu akan menyatakan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Mas Beki adalah tidak benar, dan merupakan fitnah tanda pagar 01, Inna fatahna laka fathan mubina. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Nasrun minaullahi wa fathun qorib wa basyiril mukminin. Pertolongan, berkat, rahmat Allah menyertai kita.